Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kita bersyukur Allah tambahkan karunia kenikmatan, Allah tambahkan kepada kita rahmat, ridha dan barokah, sehingga kita semua senantiasa mendapatkan ikhlas dan istiqamah dalam hal di mana kita semua melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Begitu pula salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan rahmat Allah istiqamah untuk selalu menyebut, mengucap, mentalfidkan salawat dalam umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian tafsir kita, saya mohon keikhlasan untuk membacakan suratul Fatihah, bahwa salah satu pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor hari ini kembali ke rahmatullah, yaitu beliau Kiai Haji Sukri, salah satu putra dari Trimurti Gontor. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Al-Maghfurah Kiai Haji Sukri diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga Allah kumpulkan bersama hamba-hamba yang salih dengan segala pikiran, tenaga yang telah beliau persembahkan kepada umat, dan semoga menjadi sedekah jariyah, amal jariyah beliau
dan Allah jadikan beliau kuburnya sebagai bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada beliau kedudukan husnul khatimah. Termasuk semua para guru kita yang mendahului kita, para kiai, para habaib, ala hadin ya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Yang nomor 2, kepada keluarga, sahabat, teman, tetangga, atau bahkan jamaah masjid kita atau siapapun yang menyaksikan pengajian ini yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah ringankan sakitnya, Allah angkat penyakitnya, ya semoga dengan rahmat Allah diberikan kesehatan, dipulihkan kembali sehat walafiat, dan bisa beribadah sebagaimana mestinya, bisa hadir bersama untuk sholat jamaah dan seterusnya, melaksanakan amalan-amalan sholehan lainnya, dan tentunya semakin bersyukur, untuk semakin bersyukur kepada Allah. Al-Fatihah. Baik, pertemuan terakhir kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat 106-107. Bagaimana kemudian di kajian di kesempatan terakhir Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, walaupun sebenarnya itu khitabnya, arah pembicaraannya itu ya kepada orang-orang yang tidak mau menerima adanya nasakh dan mansukh ini. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, annali mulkas samawati wal ard, bahwa sesungguhnya milikkulah semua yang di langit dan di bumi ini, dan akulah penguasanya, kekuasaan kerajaan semuanya, duna ghairi, tidak ada selain pun kecuali aku yang memberikan ketentuan, keputusan, ahkamu fihima wa fihima, baik di antara dua bumi langit dan antara bumi dan langit tersebut atau yang ada di dalamnya. Bagaimana kemudian di situ Allah menetapkan di antara bumi dan langit ini sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Wa anha amma asya, dan Allah lah yang melarang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa ansakh, dan sayalah yang menghapus, menangguhkan, wa ubaddil wa ughayyir, saya yang mengubah, yang mengganti, min ahkami allati ahkumu biha fi ibadi, yang kemudian itu semua adalah bagian dari hukum-hukum yang aku tetapkan, ya, yang itu semua aku tetapkan untuk hamba-hambaku. Bima asya id asya, ketika aku berkehendak untuk melakukan itu semua. Bahkan Allah sampaikan juga, Allah juga mempunyai kehendak untuk menetapkan apa yang ada di bumi dan langit ketika Allah berkehendak. Tsumma qala wa hadzal khabar wa in kana khitaban min Allah taala li Nabi sallallahu alaihi wasallam wajhul khabar. Jadi apa yang Allah sampaikan ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi bentuknya bukan perintah tetapi adalah pemberitahuan, pernyataan. An azamatihi, sebagai apa? Pemberitahuan tentang keagungan, tentang kemuliaan, bahwasanya Allah yang memiliki kemuliaan, yang selalu dipuji, itu semua membantah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka? Alladzina ankaru naskha ahkamit Taurah wa jahadu nubuwwati Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana orang-orang Yahudi mengingkari tentang adanya
nasakh dalam hukum, yaitu dalam hal ini Taurat. Dan mereka menolak, apa yang mereka tolak? Kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Limaji'ihima bima ja'a bihi min indillah, tentang kedatangan kedua nabi beliau, rasul beliau, yang itu semua datang bukan dari siapa-siapa, mereka datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi tidak bisa menerima ini. Padahal setelah mereka ada dua nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Isa datang lagi sebagai khatamul anbiya, yaitu Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan mereka berdua datang atas perintah Allah. Apa tujuannya? Bitaghyiri ma ghayyarallahu min hukmi Taurah. Datangnya Nabi Isa untuk mengubah, untuk memperbaiki, memperbaharui apa yang ada dalam kitab suci mereka, kitab Taurat. Fa akhbarahumullahu anna lahu mulkus samawati wal ardh. Maka disampaikanlah kepada mereka, Allah memberikan kabar kepada mereka. Ya terserah Allah lah mau menyempurnakan itu. Taurat itu kemudian setelahnya ada kitab Injil. Setelah kitab Injil ada Al-Quran. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa annal khalqa ahlu mamlakatihi. Maka ciptaan-ciptaannya Allah ini yang ada di antara bumi dan langit, atau yang ada di dalam bumi, atau yang ada di atas langit, itu semua yang ada penduduk di antara dua ini adalah berada dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atuhu wa alaihi mussam'a wa ta'atu li amri wa nahyihi. Maka tentunya ketaatan kepada Allah itu adalah merupakan suatu kewajiban untuk mendengarkan apa yang Allah tetapkan ini sebagai perintah Allah sekaligus larangan-larangannya Allah. Wa anna lahu amruhum bima yasha wa nahyuhum amma yasha. Maka perintah Allah inilah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Begitu pula larangannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa nasakha ma yasha. Maka Allah menangguhkan suatu hukum dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Wa iqraru ma yasha. Begitu pula ketetapan suatu hukum merupakan juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insya'u ma yasha'u min iqrari wa amru wa nahyu. Maka ketetapan tentang suatu hukum, suatu syariat, apakah perintah itu dinasah, diganti, apakah perintah disempurnakan, apakah perintah itu ditetapkan, itu semua kembali merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu alladhi yahmilul yahud alal bahdi fi mas'alatin nafsi. Bagaimana kemudian dalam permasalahan ketika ini berkaitan dengan pembahasan masalah nasakh, innama huwal kufru wal inad. Jadi kalau ada orang Yahudi yang datangnya Nabi Isa dengan kitab Injil, datangnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran, tidak mengikuti, maka dia termasuk dari orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menentang. Fa innahu laisa fil aqli ma yadullu ala imtina'in nasi fi ahkamillahi ta'ala. Karena kalau kita berbicara dalil secara akal, tidak ada halangan. Tidak ada halangan untuk terjadinya pembaharuan, penyempurnaan. Karena akan selalu disempurnakan oleh yang berikutnya, demikian terus. Maka disampaikan kemudian li'annahu yaqumu ma yasha. Wa annahu qad waqa'a dzalika fi kutubil mutaqaddimah wa syara'i'il madiyah. Kenapa? Karena syariat-syariat sebelumnya pun sudah demikian, sudah disempurnakan. Syariat-syariat sebelum mereka pun berlaku demikian. Ada puasa yang puasanya berapa hari, tidak berpuasanya 1 hari. Ada yang berpuasa 1 hari
satu hari berbuka, puasa Daud. Ada puasa hari Ramadan dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu contoh. Saya sampaikan kemarin bagaimana ketika di bulan Ramadan ternyata awalnya itu tidak boleh pada malam hari berkumpul dengan istri. Tetapi kemudian dinasakh, diperbaiki, dibolehkan. Jadi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang penuh rahman dan penuh rahim. Apa contohnya? Saya pernah sampaikan kemarin. Kama ahalla li Adam tazwiju banatihi min banihi. Jadi waktu zaman Nabi Adam dibolehkan menikah antara anak laki dan anak perempuannya, sesaudara. Sekarang jangan coba-coba, nggak boleh. Dulu boleh. Itu contohnya itu. Jadi dulu pada zaman Nabi Adam boleh, sampai terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil karena yang dijodohkan ternyata tidak sesuai selera dari Qabil dan seterusnya. Bagaimana kemudian wa kama abahalinu ba'da khurujihi minas safinah aklu jami'al hayawanat. Nabi Nuh ketika selamat dari banjir yang dahsyat, kemudian dibolehkan memakan apa saja karena susah waktu itu. Nah, tapi sekarang enggak boleh. Summa nasaha halla ba'duha, kemudian dihapus, dihalalkan sebagian. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Kemudian wa amara Ibrahim alaihissalam bidabi waladahu. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya, tetapi ternyata dinasa, diganti dengan seekor domba. Jadi ini bukti-buktinya, contoh-contohnya. Summa nasakhahu qabla al-fi'li, dinasah sebelum terjadi, sebelum dilaksanakan itu. Bagaimana kemudian wa amara jumhur bani Israil biqatli man abbadal ajla minhum. Bagaimana dulu kita kaji di ayat-ayat awal surat Al-Baqarah, orang-orang yang menyembah kepala kerbau, itu yang nyembah disuruh bunuh. Tapi kemudian ini orang Yahudi ya, tapi kemudian summa rafa'anhumul qatla kailan yasta'siluhumul qatla. Kenapa? Dihapus, diganti. Kenapa? Kalau dibunuh semua, hilang habis orang Yahudi ini. Nah, itu kan dinasah contoh-contohnya ya. Wa asya'un katsirun yatulu dzikruha wa hum ya'tarifuna bidzalika wa yasdifuna anhu wa ma yujabu bihi min adillah bi ajwibatin lafdiyah fala yasrifu dalala fil makna. Jadi banyak sekali contoh-contohnya, tapi mereka semua mengetahui, mereka cuma tidak mau menerimanya. Idza huwa al-maqsud wa kama fi kutubihim masyhuran min al-bisyara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amru bittiba'ihi. Termasuk dalam kitab mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad, tetapi mereka pun tidak mau mengikutinya. Fa innahu yafidu wujubu mutabi'ati alaihi salatu wassalam. Padahal di situ ada perintah wajib untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naula yaqbal amalun illa ala syari'atihi wa sawa'un qabla inna syara'i'al mutaqaddimah mughayyah ila ba'thi alaihi salam fala yusamma dzalika nashan. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk contoh-contoh dari nasakh dari beberapa ayat. Wa inna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasakhatha fa'ala kulli taqdirin wa wujubu mutabi'ati muta'ayyin. Nah,
sebaliknya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menghapus syariat-syariat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya atimus siyam ilal lail, puasalah sampai malam. Oh, ini Nabi Muhammad, ketika zaman Nabi Muhammad dirubah, dibolehkan ini. Li'annahu ja'a bi kitabin wa huwa akhirul kitabu ahdan billahi tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad datang dengan kitab suci yang terakhir. Tentunya namanya terakhir, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Fa fi hadzal maqam baina ta'ala jawazun naskhi, bahwa dengan kedudukan ini di antara yang membolehkan adanya tentang adanya nasakh ini raddan alal yahud alaihim laknatullah, ini sebagai jawaban kepada orang Yahudi yang mereka terus merasa paling baik, kelompok manusia yang paling baik di atas bumi ini, tidak mau menerima yang lain. Ini jawaban bahwa mereka itu disempurnakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan kitabnya Injil, disempurnakan dengan datangnya Al-Quran sebagaimana dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sampaikan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah nanya, apa kamu tidak tahu sesungguhnya Allah ini terhadap segala sesuatu Allah bisa, Allah berkuasa, mampu. Jadi terserah Allah gitu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kamu tidak tahu bahwa semua yang ada di bumi dan langit ini adalah kerajaan yang dimiliki oleh Allah? Fakama anna lahul mulk bila munaza. Maka kalau memang demikian, ketika kita tahu bahwa kerajaan ini adalah milik Allah tanpa adanya pertentangan, tanpa diperdebatkan, karena Allah yang satu-satunya berhak untuk kita sembah, untuk kita mintai pertolongan, bergantung kepada Allah. Fakamal hukmu bima yasha, maka sedemikian juga begitu pula tentang hukum, terserah Allah sesuai dengan kehendak Allah menetapkan suatu hukum. Ala lahul khulqu wal amr wa quriya fi surati Ali Imran allati nazala fi sadriha khitaban ma ahlil kitab wuqu nas fi qouli ta'ala kullu ta'am kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi. Jadi ada beberapa kemudian contoh yang lain ya, yang berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan larangan. Bagaimana dalam surat Al-Imran Allah sampaikan semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan kepada Bani Israel sendiri. Kama tentang apa? Tentang hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima lau fi dzalika minal hikmah al-balighah. Karena apa? Karena dengan adanya nasakh ini ada di situ hikmah. Ada sesuatu maslahah yang ingin Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Wa kulluhum qala biwuqu'ihi, dan itu semua berkaitan dengan peristiwa yang terjadinya. Abu Muslim Al-Asbihani Al-Mufassir, ada seorang mufassir ya yang benar, Abu Muslim Al-Asbihani, lam yaqa syai'un min dzalika fil Quran. Dia ini berpendapat tidak ada nasakh. Ini salah satu contoh yang berpendapat tidak ada nasakh. Beliau bernama Abu Muslim Al-Asbihani. Wa qalu dhaif, tapi apa yang disampaikan oleh beliau ini lemah, mardud dan tertolak. Wa qad ta'assaba fil ajwibah amma waqa'a minan nasi fa min dzalika qadiyatul iddah bi arba'ati asyhuri wa asra ba'dal haul. Contoh apa? Dulu iddah perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal itu 1 tahun. Tapi kemudian dikoreksi menjadi 4 bulan 10 hari. Ini mumpung bahas tentang iddah, Pak. Sekarang ini Bapak kalau punya saudara perempuan, famili, keluarga,
Kalau ditinggal suami, maksudnya meninggal, suami meninggal, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini bagaimana? Bagaimana kalau kemudian ada urusan yang harus didatangi oleh dia, tidak bisa diwakilkan? Nah, itu lain, darurat namanya. Terus apa lagi? Jangan pakai hiasan, apa namanya ini? Berdandan, jangan berdandan, ya. Itu. Mohon maaf Pak, sekarang banyak ini yang meremehkan ini. Jadi 4 bulan 10 hari. Ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Untung sudah direvisi. Coba kalau 1 tahun, waduh, wis. Jadi 4 bulan 10 hari. Kemarin kita bahas tentang orang yang melakukan zina. Ya. Jadi banyak sekali yang kemudian ternyata hukum-hukum yang kemudian demi kemaslahatan, ada hikmah di situ yang ingin Allah sampaikan. Summa lam yajib an dzalika bi kalamin maqbul. Jadi itu tidak bisa diterima karena bukti-buktinya banyak berbicara tentang adanya perubahan hukum tadi. Begitu pula wa qadiyatu tahwilul qiblah ilal Ka'bah. Ini sudah saya sampaikan. Adanya ketetapan hukum perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Ya. Wa min dzalika nasa musabil muslimin la asyati min al-kufri ila madhhabil isnain. Ya. Dan termasuk misalnya nasakh wujubus shadaqah qabla munajatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalik. Jadi dulu itu kalau mau ketemu Rasulullah, Pak, itu harus sedekah dulu, dinasah kemudian. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Ini tentang apa itu? Tentang surat Al-Baqarah ayat 106 hingga 107. Jadi sekali lagi, pertama konklusinya, ya kesimpulannya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang mansukh. Ya. Mansukhnya bagaimana? Bisa ayat dengan ayat, bisa dengan hadis dan sebagainya. Ya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa tidak ada nasikh mansukh, tidak ada yang dihapus. Ada yang berpendapat ada ayat yang dihapus. Ada yang memaknai bukan dihapus atau dibatalkan atau diganti atau dirubah, tetapi ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan bagaimana? Hal-hal yang demikian itu ada kalanya dalam keadaan tertentu bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Ya. Jadi ada sesuatu yang waktu itu dilarang kemudian dibolehkan, ada yang waktu itu dibolehkan kemudian menjadi larangan, dan seterusnya. Baik, sebelum kita berpindah ke ayat 108, ada pertanyaan mungkin? Bisa dilanjut, Pak? Oke. Baik, kita mulai ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Artinya, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti dahulu Musa telah dimintai, dan barang siapa yang menukar imannya dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan tengah. Ya. Bagaimana maksudnya?
ayat ini disampaikan dalam tafsir ini, nahallahu ta'ala 'anil mu'minina bi hadhil ayat al-karimah an kasrati su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam minal asya qabla kauniha. Jadi pada awal-awal Islam ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun, wahyu itu turun, Allah melarang Pak kaum mukminin, orang-orang mukmin untuk banyak-banyak bertanya atau meminta kepada Rasulullah. Jadi mungkin karena dari awal-awal itu nanya terus. Kenapa? Khawatir nanti terjadi sebagaimana kaum sebelumnya, yaitu Bani Israel yang selalu bertanya minta kepada nabinya, kepada rasulnya. Orang kan kalau banyak tanya kan prakteknya kosong Pak. Takon tanya terus. Giliran suruh ngerjakan tanya terus. Jadi Allah sampaikan jangan banyak bertanya. Sehingga kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunzil Qur'an tubdalakum. Kenapa? Allah sampaikan, hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu meminta atau bertanya kepada tentang sesuatu yang kalau kemudian itu ditanyakan, jawabannya itu nanti justru tambah memberatkan. Dulu ini Pak, dulu ya. Nanti ada konteksnya sama kita. Aywa intas alu an tafsiliha ba'da nuzuliha tubayyana lakum wa la tus'alu an syai'i qabla kauni fala'allahu ayyuharrima min ajli tilkal mas'alah. Kenapa? Allah ingatkan di sini, janganlah kalian itu meminta sesuatu, misalnya ini boleh, ditanya lebih detail lagi. Kenapa? Kalau tanya terus, yang asalnya itu boleh karena terlalu ditanyakan itu akhirnya menjadi bisa-bisa dilarang, diharamkan. Walihada ja'a fi sahih inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati. Makanya ada satu hadis dalam sahih ini disampaikan, sesungguhnya yang menjadi masalah itu ketika itu tidak apa-apa kemudian fahurrima, kemudian dilarang karena adanya pertanyaan itu. Kakean takon Pak, diurus terus, akhirnya berubah menjadi dilarang. Walima su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidu ma imrati rajulan. Contohnya apa? Dulu Rasulullah berjalan, ketika berjalan ada laki, ada perempuan sedang duduk bareng. Yang bersama dengan Rasulullah ini bertanya kepada Rasulullah, fa in takallama wa sallama anir rajuli yajidu ma imrati rajulan. Yang bersama Rasulullah itu bertanya tentang bagaimana hukumnya ini. Ini laki perempuan duduk bareng ini bagaimana ini? Fa in takallama bi amrin azimin. Rasulullah itu bingung, Pak. Ini kalau ngomong, ini yang diomongkan urusan yang besar ini. Jadi hukum ini. Wa in sakata ala mithla dzalik. Lah kalau diam ini repot juga ini nanti ini. Ngomong salah, enggak ngomong juga salah, bingung ini jadi. Maka yang terjadi kemudian fakariya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail wa aba. Maka Rasulullah enggak suka ini akhirnya. Summa anzalallahu hukmal mula'anah. Nah, akhirnya turun ayat li'an, laknat. Ya. Turun tentang laknat. Ayat tentang laknat. Walihada thabata fi sahihain min haditsil Mughirah bin Syu'bah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa al-mal wa kathratus su'al. Makanya Rasulullah itu
Ya. Berkata katanya, nah ini nggak suka. Masuk di dalamnya berkaitan dengan banyak bertanya. Jadi nggak suka kalau terlalu banyak bertanya. Maka Rasulullah sampaikan di sini, "Dzaruni ma taraktukum fa inna mahalaka man kana qablakum bi qadri su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Kata Rasulullah, "Dzaruni, biarkan aku mewariskan atau meninggalkan sesuatu ketetapan. Jangan kalian banyak bertanya." Kenapa? Karena sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian itu, Bani Israel, hancurnya orang umat sebelum kalian itu karena banyaknya mereka bertanya kepada utusan Allah sebelumnya. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian suatu urusan, suatu perintah, maka lakukan sebagaimana kemampuan kalian. Ya. Kemudian, wa in nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau kemudian aku melarang tentang sesuatu kepada kalian, maka hindari, tinggalkan. Gitu aja, enggak usah banyak tanya. Wa hada inna ma qala ba'da ma akhbarahum anna Allah kataba alaihimul hajju faqala rajulun aqullu amin. Coba contohnya apa, Pak? Ada seorang ketika perintah haji turun, ya, kataba alaihimul hajj, Allah memerintahkan ibadah haji. Ada sahabat yang nanya, aqullu amin ya Rasulullah. Apa tiap tahun Rasul? Apakah lecar gini? Yang nanya itu nggak mikir. Apa haji itu tiap tahun Rasulullah? Maka Rasulullah sampaikan jawaban Rasulullah, fasakata anhu. Rasulullah diam. Ketika ditanya-tanya diam terus, Pak. Apa yang terjadi? Summa qala alaihissalam, la walau qultu na'am la wajabat walau wajabat lamastata'tum. Maka Rasulullah ketika ditanya, apa tiap tahun Rasulullah? Rasul tiap tahun Rasul. Apa tiap tahun gitu? Diem. Kalau saya jawab iya, diwajibkan akhirnya, kamu berat, nggak bisa kamu. Coba yang terjadi ketika zaman Bani Israel, Nabi Musa. Apa katanya kaumnya? Wahai utusan Allah, coba tolong, mintalah kepada Tuhanmu agar kami ini bisa melihat Tuhan gitu. Loh, kurang ajar, Pak. Nah, gitu itu loh. Jadi akhirnya yang aneh-aneh ditanya-tanya semua. Yang nggak masuk akal itu pun akhirnya ditanyakan. Summa qala daruni ma taraktukum. Makanya biarkan aku, apa yang menjadi ketetapan itu biarkan aku yang menentukan. Walihada qala Anas bin Malik. Oleh karenanya berkata Anas bin Malik, nahaina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, kami ini dulu dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Jadi dilarang, jangan banyak tanya. Fakana yujibuna an ya'ti ar-rajul min ahlil badiyah fayas'aluhu wa nahnu nasma. Tapi para sahabat yang dilarang untuk bertanya tentang hukum, tentang apa itu, paling seneng, Pak, kalau ada orang Badui, orang gunung. Kalau ada orang gunung, orang Badui datang kepada Rasulullah bertanya tentang masalah, sahabat seneng ini. Iya, aku takon koyok ngono saja, cuma gak oleh gitu. Jadi mereka yang bertanya ini, fayas'alu wa nahnu nasma. Ketika orang Badui ini bertanya, kami senang, kami mendengar ini. Wa qala al-Hafidz Abu Ya'li al-Muwassili fi musnadi akhbarana Abu Quraib akhbarana Ishaq bin Sulaiman an Nabi Sanan an Nabi Ishaq anil Barra bin Azib qala
in kana la yati alayya sunnah uridu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai' fatahayyabu minhu wa in kunna la tamanna al-arab. Maka ketika ada sesuatu tentang sunnah, kita enggak berani menjawabnya, kita enggak berani menanyakannya, sampai datanglah kepada kami dari golongan Badui tadi. Wa qala al-Bazzar akhbarana Muhammad bin Mathna akhbarana bin Fudail bin Atha bin Sa'id an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma sa'alu illa aniti asyrata mas'alah kulluha fil Qur'an. Kata beliau Ibnu Abbas, beliau berkata, saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih baik dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa yang ditanyakan oleh mereka itu adalah urusan berjumlah 12 masalah yang semua masalah itu kemudian ada dalam Al-Quran, dikodifikasikan dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau bertanya itu bertanya yang logis, kalau bertanya itu bertanya yang diperlukan. Nah ini bukan tujuan yang lain, minta gampang, minta enak gitu. Itu kan dulu ada Pak, tolong kirimkan kepada kami makanan dari langit. Oh ini coba aneh-aneh aja yang diminta itu loh Pak, bisa ndak itu gitu, dan seterusnya. Seperti peristiwa Al-Baqarah, sapi warnanya apa, besarnya seberapa, nanya terus gitu. Jadi kalau terlalu banyak bertanya ini pun selain dilarang juga tidak disukai. Termasuk apa ayat ini? Misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil syahril haram wa yas'alunaka 'anil yatama. Jadi ini contoh-contoh yang ditanyakan oleh mereka. Makanya kalau di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yas'alunaka, berarti itu pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang ditanyakan oleh para sahabat, yas'alunaka. Kalian bertanya tentang anak yatim, kalian bertanya tentang khamr dan permainan judi dan seterusnya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu dikodifikasi dalam Al-Qur'an. Ini mungkin sementara ya pembahasan kita pada kesempatan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 108. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, saya mohon keikhlasannya, kita akan laksanakan pada hari Selasa. Jadi Selasa malam Rabu, biasanya hari Rabu. Untuk yang akan datang kita majukan pada hari Selasa ba'da maghrib seperti biasanya. Bisa dimengerti ya Pak? Oke. Demikian, karena saya ada kepentingan makanya dimajukan. Demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini ya, surat Al-Baqarah ayat 108. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji adfat ayyaji radal alami ya wa amitna fi
salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji'at fatayyaji ratal alami ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'alhu hujjatan lana ya Rabbal Alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلبنا وقلوبنا فتوح العارفين واجعلنا واياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan majlis kitab suci Al-Quran yang kami kaji ini. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah mereka ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan kedudukan mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ridhoilah kami dan mereka ya Allah, berilah kami dan mereka ikhlas, berilah kami dan mereka istiqomah taat dan bersyukur kepadamu. Anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salihah dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Anugerahkanlah kami ya Allah dan anak-anak keturunan kami dari golongan yang istiqomah membaca Al-Quran dan menghafalkannya serta mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.